Saya Eko Sugustianto dari SMK Muhammadiyah Rangkop, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel pada kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan dengan metode Problem Based Learning secara luring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jadi tidak ada yang merasa pusing ataupun sakit ya? Tidak. Oke, terima kasih. Sebelumnya tolong untuk salah satu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih untuk salah satu yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya saya akan membacakan teks Pancasila. Nanti tolong ditirukan ya. Sebagai wujud cinta nasionalisme kita terhadap negara kita. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kita harus selalu mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Oke. Selanjutnya, karena ini masih masa pandemi COVID, jadi dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, dan jaga jarak dimanapun berada ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak absen dulu ya untuk kelas 10 TKJ ini. Ada yang tidak masuk atau tidak? Untuk yang pertama, Adelia ada? Ada. Oke. Asifa ada? Ada. Oke, mana Asifa? Selanjutnya Aulia? Ada. Oke. Irma? Ada. Marisa? Ada. Rintan? Ada. Oke. Sinta? Ada. Hima? Ada. Selpa? Ada. Oke. Terima kasih ya. Berarti untuk kelas ini semuanya masuk semua ya? Ada. Oke, selanjutnya untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Model matematika. Oke, model matematika semuanya sudah bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Yakin. Serius? Serius. Nah, misalkan kalau ada suatu perusahaan ingin membuat roti basah dan juga roti kering. Nah, untuk pemodelannya gimana? Roti basah bisa dimisalkan menjadi X dan roti kering bisa dimisalkan menjadi Y. Oke, gitu ya. Semuanya paham ya? Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas yang namanya Sistem Persamaan Linier 2 Variabel. Ya, perhatikan semuanya, perhatikan di layar.
Oke, sistem persamaan linear dua variabel itu ada gambarnya virus COVID dan juga menggunakan masker. Jadi itu untuk mengingatkan kalian untuk selalu kemana-mana selalu menggunakan masker. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini 3.3 ya, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian 3.3.2 menentukan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel dalam permasalahan kontekstual. Selanjutnya kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian IPK-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi, substitusi dan juga gabungan. Ketika waktu di SMP masih ingat ya cara menggunakan eliminasi, substitusi dan juga campuran? Masih. Ingat? Ingat. Ya, coba nanti ya ketika sudah mendapatkan permasalahan nanti kalian bisa mengerjakan atau tidak. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita mempunyai tujuan. Tujuannya adalah dengan menerapkan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual dengan 3 metode tadi, dengan metode eliminasi, substitusi dan juga gabungan. Selanjutnya, perhatikan untuk video yang akan Bapak tampilkan. Diperhatikan, diamati ya. Nanti informasi apa yang akan kalian tangkapkan dari tayangan ini. Silakan diperhatikan. Oke, diperhatikan ya. Dengar nggak suaranya? Enggak ada. Nggak dengar? Ya, bentar ya. Tak besarkan dulu. Jadi tadi ada pertanyaan kan? Pertanyaannya apa? 3 tahun yang lalu umur ayah saya 7 tahun dari umur saya. Terus? 7 tahun yang akan datang umur ayah saya 3 tahun dari umur saya. Terus? Dari informasi itu bisa nggak itu dibuat ke dalam model matematika? Bisa? Bisa. Nah, jadi soal itu kurang lengkap ya karena itu belum diketahui umur ayahnya itu berapa. Jadi ketika sudah diketahui umur ayahnya pasti itu bisa dicari umur si anak tadi dan juga umur si ayah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini seperti itu. Jadi nanti kita akan mencari sistem persamaan linear berkaitan dengan umur anak dan juga ayah. Sekarang jika ada seperti itu, gimana cara kita untuk menghitung ataupun bagaimana seseorang dapat mengetahui harga peralatan tulis di sebuah toko ataupun mengetahui jumlah umur anak dan juga bapak? Caranya bagaimana?
membuat seperti model matematika. Mengubah ke model matematika, kemudian setelah mengubah ke model matematika, di situ pasti akan diketahui variabel atau pemisahan x dan juga y. Berarti ada dua variabel. Nah dari situ kita bisa menentukan dengan cara mengeliminasi ataupun substitusi ataupun dengan cara campuran. Nah ini Bapak sedikit berikan contohnya. Nah caranya sesuai yang Bapak sampaikan tadi ya, ada 3 cara: substitusi, eliminasi dan juga gabungan. Contohnya, misalkan contohnya seperti itu. Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 20 tahun. Selisih, otomatis umur ayah dikurangi umur anak itu adalah 20 tahun. Kemudian 5 tahun, sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 40 tahun. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu adalah 40 tahun. Hitunglah umur ayah dan anak perempuannya 2 tahun yang akan datang. Ada yang punya bayangan cara menghitungnya sebelum kita jelaskan? Ada? Masih blank? Belum? Ya. Belum ada bayangan? Belum. Oke, nah jadi tadi diketahui umur selisihnya adalah 20 tahun. Itu kita misalkan ayah itu dengan X, anaknya dengan Y. Jadi X dikurangi Y sama dengan 20. Itu untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2, 5 tahun yang lalu berarti X dikurangi 5, betul? Ya. Ditambah Y dikurangi 5. Kenapa Y dikurangi 5? Karena tadi kan 5 tahun yang lalu. Y dikurangi 5 sama dengan 40. Sehingga didapat X ditambah Y dikurangi 10 itu sama dengan 40. Sehingga X ditambah Y sama dengan 50. Di situ sudah ada 2 persamaan. Nah, dari 2 persamaan itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang keras? Mengeliminasi. Oke, betul ya. Jadi dengan cara mengeliminasi, gitu ya? Berikan aplaus untuk Mbak Rafika. Bisa cara dengan eliminasi ya? Caranya seperti ini. Jadi diketahui tadi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya tadi X dikurangi Y sama dengan 20. Kemudian X ditambah Y sama dengan 50. Itu dengan cara kita menentukan nilai X. Nah, dengan cara pertama adalah metode substitusi. Kita misalkan tadi persamaan satunya XJ min Y sama dengan 20. Itu kita buat menjadi Y sama dengan X dikurangi 20. Bisa dapat Y sama dengan X min 20, kalian tahu dari mana? Tahu ya? Karena kita hanya memindah ruas. X-nya itu kita pindah ruas ke kanan sama dengan, sehingga didapat Y sama dengan X dikurangi 20. Maka persamaan keduanya menjadi X ditambah Y sama dengan 50. Y-nya tadi kita ganti dengan X dikurangi 20, sehingga didapat X ditambah X min 20 sama dengan 50. Untuk 2X dikurangi 20 sama dengan 50, sehingga X-nya ketemu 35. X tadi untuk siapa? Ayah. X tadi untuk siapa? Ayah. Oke, untuk umur ayah ya. Ya. X tadi untuk umur ayah. Sekarang kita mencari umur anak. Persamaan kedua tadi X ditambah Y sama dengan 50. X-nya kita ganti dengan 35, sehingga didapat Y sama dengan 15. Jadi umur ayah sekarang adalah 35 tahun. Umur anak sekarang 15 tahun. Oke, semuanya paham?
Cara menghitung dengan cara substitusi? Bisa? Nah, sekarang kita bahas untuk cara eliminasi. Eliminasi itu adalah kita mengeliminasi variabel X dan juga Y. Caranya, tadi persamaan satu dan kedua kita pilih mengeliminasi yang mana dulu, kita tentukan. Kita memilih yang mana? Y dulu boleh, X dulu boleh. Nah, yang saya contohkan di sini adalah kita mengeliminasi X karena kita mencari Y. Betul? Kita mencari Y berarti otomatis kita mengeliminasi X. Dan nilai X-nya di sini sudah sama ya? Sudah sama-sama satu kan? Ya, karena sudah sama-sama satu maka ini kita kurangkan. X dikurangi X itu artinya habis ya, 0 ya. Kemudian kalau min Y dikurangi Y berapa hasilnya? Min 2Y sama dengan 20 dikurangi 50 min 30, sehingga didapat Y sama dengan 15. Sekarang untuk mencari nilai X menghilangkan apa? Y. Diapakan di sini? Di sini ada min Y, kemudian ada plus Y. Operasinya dikasih tanda apa? Dengan operasi apa? Plus. Kenapa plus? Biar Y-nya hilang. Biar Y-nya hilang. Kalau di sini pakai tanda min, berarti kan min Y dikurangi Y, hasilnya adalah min 2Y, bukan 0Y. Betul sekali. Sehingga didapat X ditambah X 2X sama dengan 20 ditambah 70, sehingga X-nya sama dengan 35. Sama ya hasilnya ya dengan yang disubstitusi tadi? Ya. Oke. Yang ditanyakan di awal tadi 2 tahun. Iya kan? 2 tahun yang akan datang. Iya enggak? Ya. Nah, berarti umurnya adalah 35 ditambah 2. 2 ini adalah 2 tahun yang akan datang, sehingga umur ayahnya 37 tahun, umur anaknya 17 tahun. Seperti itu. Gimana? Ada bayangan? Banyak bayangan? Oke, kalau gitu saya bagikan LKPD-nya. Silakan untuk kelompoknya sesuai dengan yang kemarin ya. Kita sudah membentuk kelompok. Kemudian ini silakan LKPD-nya ini diisi. Di sini sudah ada panduannya cara mengisi. Jangan lupa untuk identitasnya juga diisi ya. Nanti kalau merasa kesulitan boleh ditanyakan. Ya. Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya. Ya, oke. Boleh dibuka buku paketnya ya di depan kalian ya untuk referensi lain menggunakan cara menggunakan metode substitusi, eliminasi ataupun pencabulan. Silakan didiskusikan ya. Jangan lupa isi nama kelompoknya. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan LKPD ini, kalian mempresentasikan di depan. Dan juga Bapak, selama kalian berdiskusi, saya akan menilai tingkat keaktifan kalian dengan teman kalian bagaimana. Saya juga akan menilai di situ. Ya, jadi tolong semuanya berperan aktif dalam diskusi itu. Karena nanti yang kurang aktif juga Bapak nilai kurang aktif gitu ya. Oke. Silakan boleh diskusi. Ada yang merasa kesulitan? Belum? Oke, kalau merasa kesulitan boleh ditanyakan ya, jangan malu untuk bertanya ya. Ya. Daripada tersesat di jalan kan mending lebih baik bertanya. Satu buku tulis. Satu buku tulis. Buku tulis. Pak, Ya? mau tanya. Apa? Kan di sini ada ingin membeli buku tulis dan bolpoin. Harga satu buku tulis dan 4 bolpoin. Misal buku tulis itu saya jadikan X, terus
Nanti yang satu buku tulis itu tetap ditulis 1x apa x saja boleh. Oh iya boleh. Jadi untuk kalau misalkan satu itu tidak perlu ditulis ya. Misalkan nanti ya kalau ada 2 ataupun 3 atau 4 itu baru ditulis. Tapi kalau hanya satu, tulis aja variabelnya x gitu. Oh iya, Jadi makasih Pak. x ditambah 4y sama dengan berapa gitu. Oh, Ditulis ya untuk pemisalannya biar jelas. iya. Misalkan x itu untuk apa, y. Menentukan nilai x. 5x sama dengan 5x plus 2y sama dengan 15.000. Sedangkan untuk y-nya dikalikan berapa? 2. Ini salah satu tuh Pak yang dikalikan. Iya, biar sama. Mau dikalikan berapa? Dikali 2 yang bawah. Yang persamaan 2 dikali 2 bentuknya menjadi X plus 4y sama dengan 30. oke. Eliminasi dan juga substitusi. Jadi setelah ketemu dengan cara eliminasi, nilai x-nya disubstitusikan. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2. Boleh memilih. Selesai belum untuk pengerjaannya? Belum? Waktunya masih 5 menit ya. Setelah nanti 5 menit semua mempresentasikan di depan. Anggota kelompoknya dibawa ke depan semua, kemudian dipresentasikan di depan. Presentasinya di depan ya. Enggak ditulis tuh Pak. Ditulis ya, nanti biar yang lain paham. Kalau nggak ditulis cuma mendengarkan itu kan kurang jelas nanti. X plus 20y sama dengan 42.000. Y sama dengan 27.000 bagi 18. Y sama dengan 1.500. Eliminasi. Diskusinya cukup ya? Ya. Oke, selanjutnya silakan semuanya berdiri dulu. Bapak ingin memberikan sedikit game ataupun ice breaking supaya kalian bisa fokus kembali. Karena saya lihat waktunya semakin siang, kalian semakin lelah. Iya nggak? Ya. Ice breakingnya atau gamenya hanya sederhana ya. Jadi nanti gini, perhatikan ya. Ya, itu yang pertama. Jadi, oke, kembali lagi sini ya. Mudah kan? Oke, yang kedua adalah ya. Jadi gini, kemudian gini, tentunya 2 kali. Dan itu nanti dimodifikasi dengan lagu. Lagunya adalah, kalian masih ingat lagu pada hari Minggu itu? Hari Minggu ku turut. Ya. Ya. Coba kalian nyanyikan, saya praktekkan tepuknya dulu. Ya. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik gerbang istimewa ku duduk di muka. Gitu ya? Oke, ya. Bisa kan? Bisa ya? Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik gerbang istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duduk dapik duduk dapik duduk dapik duduk duduk dapik duduk terserah sepatu kuda. Ternyata masih ada juga yang nggak kompak ya. Tahu gimana pikirannya. Oke, terima kasih untuk SBK-nya. Selanjutnya kita lanjutkan. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi di depan. Silakan. Nanti tugas ada yang menulis, ada yang menjelaskan biar jelas. Tapi dikenalkan dulu anggotanya biar saya juga tahu. Nih, spidolnya. Tuh, dua aja ya Kak? Dua aja ya? Ya, boleh berdua.
di belakang ada Rintan Utari dan Pepna Yukiati. Saya akan mempresentasikan dan menuliskan hasil diskusi dari kelompok kami. Semuanya perhatikan ya, perhatikan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Jadi seperti ini model matematikanya. Buku kami misalkan menjadi X dan pulpen kami misalkan menjadi Y. Model matematika pertama yaitu 1X atau X plus 4Y sama dengan 8.400, 5X plus 2Y sama dengan 15.000. Cara pertama kami menggunakan substitusi dengan cara menghilangkan X. Substitusi yang pertama, X plus 4Y sama dengan 8.400, X sama dengan 8.400 min 4Y. 5X plus 2Y sama dengan 15.000. 5X nya kan tadi sudah ada 8.400 min 4Y, jadi kita masukkan ke persamaan ini. 5 kali 8.400 min 4Y plus 2Y sama dengan 15.000. 5 kali 8.400 sama dengan 42.000. 5 kali 4Y sama dengan 20Y ditambah 2Y sama dengan 15.000. Kemudian ini kita langsung pindah ruaskan menjadi min 20Y plus 2Y itu min 18Y sama dengan 15.000 min 42. 42 diambil dari yang harga 5X tadi. Min 18Y sama dengan min 27.000. Y sama dengan 15.000. Y sama dengan 1.500. 1.500 itu didapat dari min 27.000 dibagi min 18 menghasilkan Y. Y sama dengan 1.500. Kemudian kita akan mencari nilai X. Pada persamaan kedua kita gunakan lagi 5X plus 2Y sama dengan 15.000. Tadi Y nya sudah diketahui. Jadi 5X plus 2 kali 1.500 sama dengan 15.000. 5X sama dengan 15.000 dikurangi 3.000. 3.000 ini hasil dari 2 kali 1.500. 5X sama dengan 12.000. X sama dengan 2.400. 2.400 ini hasil dari 12.000 dibagi 5. Untuk bentar Pak, dipotong dulu ya. Ada tanggapan dulu dari kelompok yang lain untuk hasil dari kelompok kelompok 2 untuk substitusi. Hasilnya adalah ketemu Y sama dengan 1.500 dan juga X-nya sama dengan 2.400. Ada tanggapan atau sanggahan dari apa yang dipresentasikan kelompok 1? Kelompok 2? Enggak ada? Sama? Oke, lanjutkan Pak untuk cara yang kedua. Cara kedua kami menggunakan eliminasi. Yang pertama X plus 4Y sama dengan 8.400. 5X plus 2Y sama dengan 15.000. Kami akan menghilangkan nilai atau variabel Y. Jadi 5X plus 2Y sama dengan 15.000 kami kalikan 2 agar menjadi 4Y. X plus 4Y sama dengan 8.400. 10X plus 4Y sama dengan 30.000. Kemudian kami kurangkan 4Y kurangi 4Y sama dengan 0. X kurangi 10X sama dengan min 9. 8.400 dikurangi 30.000 sama dengan 21.600. X sama dengan 2.400. Yang kedua, kami mencari Y dengan menghilangkan X. Langsung saja ini menjadi 5X plus
1.500. Untuk hasil X sama Y di eliminasi dan substitusi ini kita sama. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk yang dipresentasikan kelompoknya Mbak Sinta? Sama? Sama. Sama ya? Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Perhatikan semuanya, kelompok 1 mau mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan saya bacakan dan dituliskan oleh Mbak Prita Adelia tentang menyelesaikan sistem persamaan dua variabel menggunakan metode gabungan dari sebelumnya yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ini sudah dituliskan oleh Mbak Prita, akan saya jelaskan. Metode gabungan yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk metode eliminasi, kami mengeliminasi salah satu dari variabel, yaitu kami mengeliminasi X. Kami kalikan 5 dan kami kalikan 1, yaitu ketemu hasil 5x plus 20y sama dengan 42.000, dan 5x plus 2y sama dengan 15.000. Kami eliminasi atau kami kurangi x nya, kemudian mendapatkan hasil 20y kurangi y sama dengan 27.000. 27.000 mendapatkan hasil dari 42.000 dikurangi 15.000. Kemudian 15y sama dengan 18y sama dengan 27.000. Kami pindah ruas menjadi y sama dengan 27.000 dibagi 18 dan ketemu y 1.500. Kemudian kami substitusikan ke salah satu persamaan tersebut. Kami menggunakan persamaan x plus 4y sama dengan 8.400. Kemudian kami masukkan yaitu nilai y yang sudah ditemukan menjadi x plus 4 dalam kurung 1.500 sama dengan 8.400. X plus 6.000 sama. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain apa, Mbak Rita? Hasil dari 5-nya dari kali 1. Oh ini, ya. Ya.
Dikalikan 5 dan dikalikan 1 itu untuk mendapatkan nilai X-nya 5. Jadi biar, karena tujuannya adalah mengeliminasi X, jadi X-nya untuk yang persamaan 1 hanya 1, yang persamaan 2 X-nya 5. Jadi di sini dikali 5 dan dikali persamaan 2 dikali 1. Seperti itu kan, Mbak? Iya. Oke. Itu Mbak Rintan. Terima kasih. Oke. Cukup? Kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik, untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 tadi? Apa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Cara menyelesaikan soal tersebut bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Oke, cara menyelesaikan soal atau permasalahan kita hari ini bisa dengan cara eliminasi, substitusi, dan gabungan. Betul atau salah? Betul. Betul? Betul. Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok yang memberikan kesimpulan. Selanjutnya untuk penilaian diri kalian, Bapak memberikan soal, saya berikan waktu 5 menit ya. Saya bagikan soalnya, kemudian silakan nanti dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, kumpulkan lagi ke saya. Ini akan menjadi penilaian diri kalian. Silakan dikerjakan, ditulisin nama, kelas, kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan kembali. Ya. Untuk yang KPD-nya boleh dikemasi dulu. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, setelah saya cek ternyata sudah selesai semua ya? Ya. Silakan untuk dikumpulkan, salah satu tolong diambil semuanya kemudian dikumpulkan saya, itu untuk penilaian diri kalian. Sudah? Ya, terima kasih ya. Selanjutnya untuk sebelum saya akhiri, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi program linear, dibuka kembali bukunya ataupun materi yang sudah diberikan yang saya berikan secara e-book kemarin, silakan dibuka kemudian dipelajari. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas program linear, gitu ya? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita depannya. Kalau salah satu untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.